Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kode etik penulisan karya ilmiah. Yang terhormat dosen pengampu, Ibu Wike Dinar Pratiwi, SPD MPD, dan teman-teman kelas 5C. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Lutfia Putri, dan ada partner saya yaitu Ratna Nur Aspitasari. Yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai kode etik penulisan ilmiah. Kode etik merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Kaidahnya, pengutipan perizinan perujukan terhadap materi yang digunakan dan menyebutkan sumber referensi atau informasi. Penulis harus dengan jujur dalam menyebutkan rujukan bahan atau pemikiran yang diambil dari sumber lain. Karena jika ada pemakaian bahan atau pikiran dari sumber tidak disertai dengan rujukan, maka dapat dikatakan dengan pencuri. Penulis wajib untuk tidak melakukan suatu kecurangan yang disebut dengan plagiasi, di mana plagiasi adalah suatu kecurangan berupa mengambil tulisan atau pemikiran dari orang lain yang diakui sebagai pemikiran dan hasil tulisan sendiri. Karena itu, penulis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi harus menyebutkan dan mencantumkan pernyataan bahwa karya itu bukan pengambil alihan pemikiran atau tulisan orang lain. Yang kedua ada kesalahan selama proses penulisan karya ilmiah. Kesalahan tersebut dapat dirincikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada pemalsuan hasil tulisan atau pemalsuan hasil penelitian. Disebabkan oleh peneliti yang enggan dan sengaja tidak melakukan tahap penelitian, sehingga melakukan pemalsuan hasil. Keinginannya untuk melakukan pemalsuan hasil ini harus diuji oleh penguji dengan cara pencocokan antara data dan temuan. Oleh karenanya, sebagai seorang peneliti yang baik, maka haruslah mengikuti prosedur penelitian yang sesuai rancangan yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil temuan yang relevan dan orisinal. Yang kedua ada pemalsuan data penelitian. Kasus ini sering terjadi karena pada proses sebuah penelitian, hal yang termasuk cukup sulit yaitu pengumpulan data. Pemalsuan data penelitian dapat diketahui oleh penguji melalui menanyakan kesesuaian proses pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan hasil yang didapat. Yang ketiga ada pencurian proses dan hasil, yang disebut dengan plagiasi, atau mengambil ide, informasi, data, atau hasil kegiatan ilmiah tanpa mencantumkan identitas sumber yang diambil. Yang keempat, ada pemerasan tenaga peneliti. Di sini, tenaga peneliti, dan pembantu peneliti itu bekerja secara profesional. Oleh karena itu, maka harus diperlakukan dengan profesional juga. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk Ratna, dipersilakan. Maksudnya, di dalam penelitian tidak tercantum nama peneliti kedua di dalam hasil penelitian. Keenam, kecerobohan yang disengaja. Contohnya itu, penggunaan alat pengganti dalam mengumpulkan data yang tidak relevan. Ketujuh, penduplikasian, yaitu penyalinan informasi secara menyeluruh dari hasil karya ilmiah penelitian lain dengan hanya mengganti satu atau beberapa unsur judul atau substansi. Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme merupakan kegiatan menjiplak atau mengambil suatu pendapat, karangan milik orang lain,
dan mengaku atau menjadikan karya tersebut seakan-akan pendapat atau karangannya sendiri. Orang yang melakukan tindakan tersebut disebut plagiator. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena melanggar hak cipta orang lain. Menurut Sastro Asmoro, terdapat beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama, berdasarkan bidang yang dicuri. Di antaranya, plagiarisme gagasan, plagiarisme konten atau data penelitian, plagiarisme kosakata, kalimat, paragraf, dan plagiarisme total atau memplagiat secara keseluruhan. Kedua, berdasarkan bermaksud atau tidaknya plagiarisme, yaitu plagiarisme yang dilakukan atas dasar sengaja atau tidak sengaja. Ketiga, berdasarkan jumlah atau tampilan kata, kalimat, paragraf yang diplagiasi. Plagiat ini terbagi menjadi plagiarisme ringan, yaitu kurang dari plagiarisme sedang, yaitu 30%, dan berat berdasarkan pola plagiarisme berdasarkan kata per kata, dan plagiarisme mosaik. Baik, untuk pemateri sudah cukup disampaikan oleh Ratna dan saya. Selanjutnya kita akan melakukan ke tahap kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu kode etik merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Kode etik ini sangat penting dilakukan oleh penulis karya ilmiah. Kesalahan apa aja sih yang akan membuat melanggar kode etik? Kesalahan selama penulisan karya ilmiah yaitu pemalsuan hasil tulisan atau penelitian, pemalsuan data penelitian, pencurian proses dan hasil, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti, perbuatan tidak adil sesama peneliti, kecerobohan yang disengaja, dan penduplikasian. Dari sini juga dalam kegiatan karya ilmiah tidak boleh adanya plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih? Dalam menulis karya ilmiah merupakan kegiatan mencipak, menduplikasi, atau mengambil suatu pendapat, karangan milik orang lain, dan mengaku atau menjadikan karya tersebut seakan-akan pendapat atau karangannya sendiri. Dan orang yang melakukan plagiat ini dibilang plagiator. Jadi dalam kegiatan menulis karya ilmiah tidak boleh adanya plagiasi dan harus tetap mematuhi kode etik dan menghindari kesalahan-kesalahan penulisan karya ilmiah. Ini adalah daftar pusakanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas pemateri, terima kasih kepada Ibu Wingke, terima kasih kepada teman-teman kelas 5C. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaian materi yang tidak jelas atau kurang adanya ke detail lain, ke penjelas. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Bentar. Baik, terima kasih materi telah disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Wingke, Dinar Pratiwi SPD MPD, dan terima kasih kepada teman-teman semua kelas 5C. Di sini kami mohon maaf atas penjelasan yang kurang
kurang kata-kata dan penjelasan yang kurang jelas, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan pada kolom chat. Terima kasih, atau kolom komentar. Terima kasih semuanya.